Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang TPS pengetahuan kuantitatif. Kita lanjutkan soal yang kemarin. Manakah yang merupakan penjumlahan dua bilangan asli yang berurutan? Yang pertama ada 1853, yang kedua ada 2469, yang ketiga ada 5149, dan yang keempat ada 6463. Nah, di sini kita akan mencari dari bilangan-bilangan ini manakah yang merupakan penjumlahan dua bilangan asli yang berurutan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu 1853. Untuk soal ini ada cara cepatnya. Bilangan 1853 kita langsung bagi dengan 2. Oke, nanti kalau dibagi 2 didapatkan 926. Nah, kalau dibagi ternyata dia sisa 1. Karena sisa 1 ini kita bisa menjumlahkan ke bilangan 926. Maka jadinya 927. Nah, ini dua bilangan asli yang berurutan. Berarti untuk pernyataan pertama itu benar. Kita coba untuk yang kedua, yaitu 2469. Sama, kita bagi dengan 2, nanti didapatkan 1234. Nah, ternyata kalau dibagi sisa 1. Sama kayak yang pernyataan pertama, kita langsung jumlahkan satunya ke 1234. Maka jadinya 1235. Nah, ini juga sama, dia adalah penjumlahan dua bilangan asli yang berurutan. Kemudian kita coba yang ketiga, masih sama, dibagi 2, 5149 kita bagi 2. Nanti didapatkan 2674. Nah, ternyata dia juga sisa 1. Berarti bisa kita jumlahkan, maka hasilnya 2675. Nah, ini juga sama, dua bilangan yang berurutan. Kemudian yang keempat itu 6463 kita bagi dengan 2, maka kita dapatkan nanti 3231. Masih sama, sisa 1, kan nanti jadinya ditambah 3232. Nah, ini juga sama, dua bilangan yang saling berurutan. Maka pilihan yang paling tepat adalah yang E. Semua jawaban benar. Soal selanjutnya, manakah yang merupakan faktor prima dari 211? Di sini ada angka 5. Yang pertama ada angka 7, yang kedua 5, yang ketiga 3, yang keempat 1. Berarti kalau dari sini bisa kita cari pakai pohon faktor. 210. Kita cari pakai pohon faktor, bagi 2, hasilnya adalah 105. Kalau dibagi 2 kan lagi nggak bisa. Berarti kita coba bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 35. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Kalau 3 nggak bisa ya, berarti kita coba selanjutnya yaitu 5, nanti didapatkan 7. Nah, ini adalah faktor primanya atau berarti dari sini karena 1 itu bukan bilangan prima. Berarti untuk yang pernyataan 4 itu sudah pasti salah. Berarti yang sesuai adalah 1, 2, dan 3. Berarti yang A. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Tentukan luas segitiga ABC. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama diketahui CD-nya 12, yang kedua diketahui AB-nya 25. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita akan mencoba satu-satu dulu. Kita coba yang diketahui itu yang pertama dulu. Berarti pernyataan 2 kita abaikan.
Kita coba untuk yang pernyataan pertama. Di situ CD-nya 12. Kalau kita gambar, seperti ini. Oke, di sini C, A, B, kemudian di sini D. Nah, di sini C-nya siku-siku ya. Kemudian D-nya juga siku-siku. Nah, di sini yang diketahui adalah CB-nya. Kemudian CD-nya kita ketahui 12. Berarti yang kita perlu cari adalah panjang BD-nya. Kalau mau mencari BD bisa kita cari pakai triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Kalau di sini ada 12, ada 15. Nah, bilangan satunya itu berapa? Kalau kita pakai triple Pythagoras, nah 15-nya ini kita coba dibagi 3. Kalau dibagi 3 maka hasilnya adalah 5. Kalau yang ini dibagi 3 nanti hasilnya adalah 4. Berarti yang di sini kalau dibagi 3 kita mulai dari pernyataan pertama. Di situ pernyataan pertama yaitu CD sama dengan 12. Kalau di sini CD-nya 12, kalau di sini CD-nya 12, maka kita harus menentukan panjang BD-nya. Kalau mau menentukan panjang BD, kita bisa pakai triple Pythagoras. Nah, di triple Pythagoras ada angka 3, 4, sama 5. Kalau kita lihat di situ ada 15, ada 12. Nah, yang di sini itu nilainya berapa? Kalau kita lihat supaya 5-nya jadi 15, maka di sini pasti dia dikali dengan 3. Begitu juga dengan 4, supaya didapatkan 12, berarti di sini juga dikali 3. Sehingga di sini supaya didapatkan panjang BD, maka harus kita kalikan 3-nya dengan 3, maka kita dapatkan 9. Sehingga panjang BD-nya adalah 9. Kalau kita mau mencari luas segitiga ABC, biasanya kan itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas ini adalah dia yang tegak lurus dengan T. Kalau kita lihat di sini, garis AB ternyata dia nanti tegak lurus dengan garis CD. Berarti AB-nya nanti alas, CD-nya adalah tinggi. Alasnya AB, tingginya adalah CD. Sedangkan di sini panjang untuk menentukan AB itu kan dia AD ditambah dengan BD. Kalau BD tadi sudah bisa dicari, nah yang AD-nya di sini belum diketahui. Berarti kita coba menggunakan perbandingan karena di sini ada sisi yang belum diketahui yaitu AD. Kita bisa pakai perbandingan antara segitiga ACD dengan segitiga BDC. Dan nanti segitiga ADB dia sebanding dengan segitiga BCD. Sehingga nanti di sini ada AD. Kalau dikalikan
kesebangunan, maka AD-nya nanti sama-sama tegak, yang sama-sama tegak yaitu CD. Berarti AD banding CD akan sama dengan, yaitu sisi yang diketahui di sini dari CD-nya, kemudian CD nanti dia sebanding dengan BD. Kita masukkan, AD-nya belum diketahui, berarti tetap. CD-nya di situ adalah 12. Kemudian CD-nya di sini 12, BD-nya adalah 9. Berarti tinggal kita lakukan perkalian silang. Sehingga nanti bentuknya 9AD sama dengan 12 kali 12. Sehingga AD-nya adalah 12 kali 12 dibagi 9. Kalau kita coret, kita sederhanakan. Berarti nanti di sini 3, di sini 4. Ini kita bagi lagi sama 12-nya, berarti di sini 4, di sini 1. Maka panjang AD adalah 16. Sehingga nanti didapatkan AB-nya. AD di sini 16, BD-nya 9, maka panjangnya AB adalah 25. Sekarang tinggal kita masukkan ke luas segitiganya, maka setengah dikali 25, CD-nya tadi adalah 12. Sehingga kita dapatkan, kita sederhanakan, duanya kita coret dengan 12, maka di sini 6. Kemudian 25 dikali 6 adalah 150 cm persegi. Berarti untuk pernyataan satu saja dia cukup. Nah, sekarang kita harus membuktikan dulu untuk yang pernyataan kedua. Di situ pernyataan kedua yaitu AB sama dengan 25. Nah, untuk membuktikan pernyataan 2, kita abaikan pernyataannya 1. Untuk membuktikan pernyataan 2, kita abaikan untuk pernyataan satunya. Sehingga yang diketahui di sini cuma panjang BC dan panjang AB. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan luas segitiga ABC, kita tidak lagi menggunakan AB sama panjang CD. Kita cari lagi yang dia saling tegak lurus. Ternyata AC dia tegak lurus dengan BC karena dia membentuk segitiga, karena dia membentuk sudut siku-siku. Berarti nanti luas segitiganya, luas segitiga ABC, alasnya bisa kita pakai BC, sedangkan tingginya kita pakai AC. Di setengah dikali alasnya BC, tingginya adalah AC. Nah, yang di sini yang belum diketahui itu tinggi AC-nya. Kalau kita lihat di sini yang diketahui adalah AB sama BC. AB di sini sebagai sisi miring. Kemudian BC, berarti kalau kita pakai triple Pythagoras, sini yang bersesuaian adalah AC. Kalau kita lihat panjang BC-nya 15, panjang AB-nya di sini adalah 25. Nah, panjang AC bisa kita peroleh pakai triple Pythagoras. Ternyata bentuknya ini sama seperti yang pernyataan 1 ya. Kita pakai 3, 4, dan 5. Nah, kalau didapatkan BC-nya 15, maka 3-nya ini kita kalikan dengan 5. Kalau AB-nya di sini 25, maka 5-nya ini juga dikalikan dengan 5. Sehingga 4-nya di sini untuk memperoleh AC juga dikali 5. Maka hasilnya adalah 20. Sehingga di sini sudah diketahui, kita bisa langsung masukkan setengah, panjang BC-nya adalah 15, panjang AC-nya adalah 20. Maka bisa kita sederhanakan 2 dengan 20-nya yaitu 10. 15 kita kalikan 10 berarti 150 cm persegi. Nah, dari sini ternyata jawabannya adalah sama. Berarti pernyataan 2 saja juga cukup. Pilihan yang paling tepat adalah yang
Berarti pilihan yang paling tepat adalah yang do. Soal selanjutnya, perhatikan gambar. Pertidaksamaan yang tepat untuk gambar di atas adalah, nah di sini kita bisa pakai cara cepat. Kalau didapatkan soal seperti ini, kita bisa pakai cara cepatnya. Nanti kalau ada persamaan seperti ini, itu BX ditambah AY sama dengan A dikali B. Nah, B ini nilai apa? A-nya nilai apa? Kalau B, ini adalah nilai di sumbu Y-nya. Berarti ini ya, 3. 3 itu kan dia di sumbu Y ya. Ini berarti B. Kemudian A-nya adalah nilai di sumbu X. Karena di sini di sumbu X-nya ini adalah min 4, maka panjang A-nya adalah min 4. Sehingga langsung nih kita masukkan A dan B-nya ke persamaan yang sudah atau cara cepatnya ya. Berarti tinggal kita masukkan B-nya 3X ditambah min 4Y sama dengan A-nya berarti min 4, B-nya adalah 3. K3X plus dikali min adalah min 4Y. Min 4 dikalikan 3 adalah min 12. Nah, tandanya gimana? Kalau di sini kita lihat, kalau garisnya di sini tidak putus-putus ya. Garis tidak putus-putus. Nanti tandanya bisa pakai lebih besar sama dengan atau kurang sama dengan. Tapi kalau garisnya putus-putus, maka nanti tandanya adalah lebih besar atau kurang dari. Jadi tidak ada sama dengan. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau misalkan daerah penyelesaian mendekati 0,0, maka tandanya adalah lebih besar. Maka tandanya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kemudian kalau daerah penyelesaian menjauhi pusat 0,0, maka tandanya nanti lebih besar atau lebih besar sama dengan. Kalau kita lihat di sini garisnya tidak putus-putus ya, berarti kita pakai yang ada sama dengannya. Terus di sini daerah penyelesaiannya menjauhi 0,0. Kalau menjauhi 0,0 itu bisa di atas garis atau di bawah garis ya. Kalau ini kan di atasnya garis. Berarti nanti di sini tandanya adalah pakai yang lebih besar dari sama dengan. Maka hasilnya adalah 3X min 4Y lebih besar sama dengan min 12. Nah, di jawaban di sini kan nggak ada ya. Kita pindah dulu 12-nya. Kalau di sini negatif dipindah jadi positif. Berarti 3X min 4Y plus 12 lebih besar sama dengan 0. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, urutan nilai terkecil sampai terbesar dari data 3/8, 37%, 2/3, 0,65. Nah, semuanya ini bilangannya kan tidak sama. Ada bilangan pecahan, bilangan persen, sama bilangan desimal. Kita samakan semuanya. Kita jadikan dia bilangan pecahan. Tapi pecahannya di sini nanti jadinya yang paling bawah itu adalah per 100. Kalau kita lihat di sini ada 0,65. 0,65 kalau diubah ke per 100 berarti kan di sini, karena di sini ada dua angka di belakang koma, berarti dia 65 per 100. Kemudian ada 37%, berarti artinya adalah 37 per 100. Selanjutnya ada 2/3. Nah, 2/3 ini ada syarat khususnya ya. Kalau misalkan nih ada n/9,
berarti dia artinya adalah 0,n. Kemudian kalau n per 99, berarti nanti bentuknya adalah 0,nn. Kemudian n per 999, maka bentuknya nanti 0,nn. Nah, bentuk ini menyesuaikan dengan yang bawah. Kalau di sini ada 1, berarti kalau 9-nya ada 1, berarti nanti jadinya 1 angka di belakang koma. Kalau 9-nya ada 2, berarti dia 2 angka di belakang koma. Kalau 9-nya 3, dia akan 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus membuatnya jadi per 100 ya. Kalau per 100, berarti dia 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma. Berarti kita pakai yang bawah ini. Supaya jadi maka di sini kalau di bawah harus 9-nya 2, berarti yang di bawah ini harus kita kalikan dengan 33. Berarti yang atas juga harus dikalikan dengan 33. Kalau kita kali, ternyata hasilnya adalah 66 per 99. Kemudian ada 3 per 8. Nah, 3 per 8 ini supaya jadi per 100, ternyata dia harus, yang bawah kita harus kalikan 12,5. Berarti kalau yang bawah dikali 12,5, maka yang atas juga sama, harus dikalikan dengan 12,5. Ternyata nanti didapatkan hasilnya nanti adalah 37,5. Nah, dari sini bisa kita urutkan nih. Oke, karena di sini ternyata yang bawah masih ada yang tidak sama, kita samakan aja, kita ubah ke bentuk desimal. Maka di sini sudah ada ya, yaitu 0,65. Kalau yang ini berarti 0,37. Kalau yang ini ternyata adalah 0,66. Kemudian yang ini adalah 0,375, karena kalau per 100 berarti 2 angka ke depan yang ini komanya 1, 2. Maka jadinya 0,375. Kalau kita urutkan, ternyata yang paling kecil ini yang bawah, yaitu 3 per 8. Kemudian mengikuti, ternyata dari sini yang paling kecil yaitu dimulai dari 37%. Nah, di sini ada ya jawabannya. Yang ini pasti salah, yang B juga salah, yang D juga salah. Berarti tinggal C sama E. Kemudian kita urutkan lagi, yaitu 3 per 8 ya, bentuk asalnya. Kemudian 0,65, oke, bentuk asalnya 0,65. Kemudian yang paling akhir adalah bentuk asal dari 0,66 adalah 2 per 3. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, sekian untuk pembahasan tentang TPS pengetahuan kuantitatif. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.